Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 112 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang masa depan, apa yang ada dalam pikiran saudara dengan kondisi yang ada sekarang? Kondisi yang pandemi sedang melanda, kondisi yang perang sedang begitu mengkhawatirkan terjadi saat ini di berbagai belahan dunia saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang masa depan? Sepertinya masa depan itu sesuatu yang makin mengkhawatirkan ke depan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan modern ini saudara, apa yang terjadi sekarang, dampak dari kemajuan teknologi dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kesusahan, ketimpangan dan berbagai masalah yang ada hari ini, belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi lepas pribadi, maka sepertinya sulit untuk memandang masa depan itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi hari ini, itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa ada jaminan Tuhan untuk masa depan kita. Di mana dua sisi, dua hal yang saya ingin kita belajar dari sini saudara. Apa jaminan Tuhan tersebut? Dan kemudian bagaimana supaya kita mengalami jaminan dari Tuhan untuk masa depan kita saudara. Jaminan dari Tuhan dalam kita menjalani hidup kita hari demi hari. Kita akan lihat bersama saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara memegang janji jaminan firman Tuhan atas kehidupan saudara, sehingga saudara akan melangkah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara akan menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap
untuk selama-lamanya. Saudara, dari 3 ayat yang singkat ini, kita akan belajar apa saja jaminan firman Tuhan bagi umatnya. Apa saja jaminan firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita melihat bersama saudara, ada beberapa jaminan firman Tuhan dan ada beberapa cara untuk meraih jaminan itu. Yang pertama, saya ingin kita belajar apa saja jaminan firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan saudara, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jaminan yang pertama ditegaskan di sini saudara adalah tentang kebahagiaan. Firman Allah menegaskan berbahagialah. Saudara, bukankah kebahagiaan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia sekarang ini? Bukankah hari-hari ini kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang langka, saudara? Kenapa? Karena manusia mengejar kebahagiaan di tempat yang salah, dari sumber yang salah. Sebagian besar manusia berpikir bahwa kebahagiaan itu berasal dari kemewahan dunia, kelimpahan dunia, kesuksesan dunia, capaian-capaian secara dunia. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu letaknya di sana. Tetapi seberapa banyak orang yang kecewa, saudara, ketika mereka sampai di sana ternyata mereka tidak menemukannya. Kalau istilah sekarang, mereka menemukan jong. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka kejar setelah mereka sampai di tujuan. Mereka berpikir bahwa di tujuan, di ujung sana, kalau mereka sudah capai nanti di sana, di garis yang sudah mereka tetapkan, maka mereka akan bahagia. Ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka tidak mengalami kebahagiaan. Dan itu yang membuat akhirnya hidup mereka semakin parah. Hidup mereka semakin berantakan, saudara. Kita bisa melihat banyak sekali contoh itu terjadi. Kita bisa melihat banyak sekali hari-hari ini yang orang-orang yang kita pikir seharusnya mereka bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Seberapa banyak artis-artis yang mencoba mencari ketenangan, mencari kebahagiaan setelah mereka mencapai puncak. Bayangkan saudara, setelah mereka mencapai puncak, mereka masih berjuang mencari kebahagiaan karena mereka belum menemukannya. Sehingga akhirnya mereka mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah dan berakibat fatal. Seberapa artis-artis, orang-orang terkenal yang akhirnya mengalami kematian karena mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Seberapa banyak yang berakhir di penjara karena mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah. Padahal mereka ada di puncak karir mereka, di puncak kesuksesan mereka. Ekonomi berkelimpahan, ketenaran, keberhasilan, kesuksesan secara dunia, sepertinya semuanya mereka raih. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan ketenangan dan harus mencari ketenangan lagi. Nah, hari ini saudara, di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, Dia janjikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Bahwa kebahagiaan sejati itu Dia persiapkan bagi setiap kita. Betapa indahnya saudara hidup dalam Tuhan, karena Dia Bapa yang menjamin bahwa setiap kita umat-umatnya akan mengalami kebahagiaan. Itu yang menjadi jaminan Tuhan yang pertama bagi setiap umat-umatnya. Lalu kemudian yang kedua saudara, jaminan Tuhan yang kedua, ayat yang kedua, di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Bagi umat-umat Tuhan, bagi saya dan saudara, jaminan yang kedua, anak cucu kita, keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Apakah saudara rindu melihat, saudara rindu mengalami anak cucu saudara berhasil? Dan hari ini dengar, itulah jaminan firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa Dia akan menjadikan keturunan kita, menjadikan anak cucu kita berhasil. Nah saudara, seberapa banyak orang yang bisa kita lihat hari ini yang berjuang secara dunia,
Dan akhirnya sepertinya mereka meraih kesuksesan dunia. Dan kemudian setelah mereka meraih kesuksesan dunia, berkelimpahan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya pergi ke pengadilan. Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya mengancam satu dengan yang lain, saling membunuh misalnya. Itu banyak sekali kita lihat kejadian, saudara. Anak cucu orang kaya berantakan, hancur-hancuran. Anak cucu pejabat tinggi hancur-hancuran. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak ada jaminan setelah meraih keberhasilan, meraih ekonomi, meraih kesuksesan dunia, maka anak cucunya akan berhasil. Tidak ada jaminan itu, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan beri jaminan bahwa anak cucu kita akan perkasa di bumi. Itu jaminan kedua, saudara. Anak cucu kita akan diberkati. Dan kemudian ayat kedua bagian B, saudara, dikatakan, angkatan orang benar akan diberkati. Bukan hanya nanti anak cucu kita akan diberkati kalau hari ini kita hidup sebagaimana seharusnya, nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang pun angkatan kita pun diberkati. Artinya hidup kita hari ini pun diberkati, dan nanti anak cucu kita juga akan diberkati. Betapa indahnya, saudara, jika hidup kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai umat-umatnya. Apakah saudara rindu diberkati? Dan saudara rindu anak cucu saudara diberkati? Raih jaminan firman Tuhan, karena itulah janji Tuhan dan itulah jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Wow. Saudara rindu harta dan kekayaan? Itu merupakan hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang di dunia ini. Itu malah yang dikejar-kejar sampai akhirnya apapun dilakukan untuk meraihnya. Kenapa banyak orang korupsi lagi, karena mengejar harta dan kekayaan. Kenapa orang berani melakukan bisnis ilegal? Karena ingin kaya. Belakangan ini kita mendengar dan menemukan begitu banyak investasi bodong, saudara. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu jalan? Dan kenapa kejadian lagi? Kenapa? Karena orang yang membuatnya, dia ingin cepat kaya dengan cara menipu orang. Sedangkan orang yang mengikutinya ingin cepat kaya dengan janji-janji yang ditawarkan. Dan belakangan ini ada orang-orang yang menjadi afiliator di dalam platform tertentu, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka meraih kekayaan dari situ, tetapi akhirnya berakhir di penjara. Lihat, dunia sekarang berjuang untuk meraih kekayaan, meraih harta. Tetapi itu merupakan jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dia berkata bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudara merindukan kekayaan? Mari lakukan apa yang akan kita belajar, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya. Itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Dia ingin kita diberkati. Dia ingin kita kaya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 3 bagian B, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia diberi kebajikan, dia hidup dalam kebajikan, dan kebajikan itu bertahan sampai selamanya. Kebajikan, kebijaksanaan itu hal yang paling penting dalam dunia ini, saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Orang kalau sukses tapi tidak bijak, hancur. Orang berhasil tidak bijak, hancur. Orang kaya tidak bijak, hancur. Kebajikan, kebijakan itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan kebajikan. Dia akan memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Itu jaminan firman Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan supaya jaminan firman Tuhan tentang kebahagiaan, hidup diberkati, keturunan diberkati,
jaminan tentang harta dan kekayaan, jaminan tentang kebajikan, itu kita alami dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagi siapa jaminan itu tadi dipersiapkan oleh Tuhan? Kita lihat saudara, yang pertama dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, dia sendiri diberkati, jaminan kekayaan, kebijaksanaan, itu diberikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini tadi? Kita harus menjalani hidup takut akan Tuhan. Yang menjadi masalahnya saudara, bahwa manusia yang hidup di zaman ini mencoba untuk meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan ini tadi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang berdosa. Sedangkan itu semua, baik kebahagiaan, baik hidup diberkati, keturunan diberkati, harta kekayaan, kebijakan, itu kita peroleh ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari jalani hidup takut akan Tuhan supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Kalau belum, maka jaminan ini belum untuk saudara, bukan untuk saudara. Ada begitu banyak orang hidup sebagai orang Kristen. Bahkan ada begitu banyak orang yang hidup melayani, tetapi mereka tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa buktinya si anu itu dia tidak takut Tuhan, hidupnya tidak benar, tetapi buktinya dia mengalami kekayaan. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia mengalami kebahagiaan? Karena jaminan Tuhan bukan hanya kekayaan, tapi kebahagiaan. Umat-umat Tuhan bukan hanya diberkati, bukan hanya dijamin tentang kekayaan, harta kekayaan, tapi Tuhan juga menjamin tentang ketenangan dan kebahagiaan. Jadi saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka saudara akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, atau persyaratan sehingga kita meraih jaminan Tuhan, dikatakan di ayat 1 masih saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Yang kedua yang ditegaskan di sini saudara, orang yang akan mengalami janji-janji, jaminan firman Tuhan tersebut adalah orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Berbahagialah saudara yang setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata jaminan firman Tuhan itu tentang kebahagiaan, tentang hidup diberkati, keturunan diberkati, kekayaan, dan kebijaksanaan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang rindu dan suka firman Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi tujuan dari dibuatnya channel ini, supaya anak-anak Tuhan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan-renungan di dalam channel ini, di dalam video-video di channel ini saudara, dengan secara ekspositori. Kalau saudara mengikuti, maka saudara akan bisa mengikutinya secara sistematis, dan benar-benar apa yang dibahas itu berasal dari firman Tuhan. Karena kerinduan saya supaya anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan diberkati, saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mendorong saudara untuk saudara konsisten tetap merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi ada renungan penyejuk jiwa, yaitu channel ini, Renungan Pagi, yang saudara bisa renungkan setiap pagi. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian nanti malam saudara bisa mendengarkan renungan dari Renungan Malam, yaitu dari channel audio Alkitab yang saya buat. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa merenungkan firman Tuhan nanti malam. Pagi ini sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, merenungkan firman Tuhan.
maka dengan demikian saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya menantang saudara untuk saudara konsisten setiap hari. Bahkan para wanita, saya baru membuat satu channel tentang wanita hebat. Karena ketika saya melihat renungan pagi dan renungan malam, di sana ada begitu banyak kaum wanita yang menonton. Itu terlihat dari grafiknya saudara. Sebagian besar ada wanita yang menonton, dan akhirnya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membuat satu renungan khusus membahas tentang wanita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang wanita. Yang channel itu saya buat namanya channel Wanita Hebat. Silakan saudara lihat dan mari belajar terus firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, yang konsisten merenungkan firman Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Jadi yang kedua saudara, jadilah pribadi-pribadi yang rindu dan suka akan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan ayat 2 bagian B tadi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi bagaimana supaya jaminan berkat, jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, kekayaan, kebijaksanaan itu menjadi bagian kita? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian saudara, maka janji-janji firman Tuhan ada menjadi bagian saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesalehan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Maka semuanya akan Tuhan nyatakan janji-janjinya, jaminannya bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi bekal bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu tentang jaminan kebahagiaan. Allah menjamin hidup kita berbahagia. Dan kemudian yang kedua, jaminan berkat. Allah berjanji, dia menjamin untuk memberkati kita. Bahkan jaminan supaya keturunan kita juga diberkati. Jaminan harta dan kekayaan, jaminan kebijaksanaan, itu yang Tuhan janjikan di dalam teks firman Tuhan ini. Dan untuk meraih itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Syarat untuk kita mengalami janji Tuhan, pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 1 tadi. Lalu kemudian yang kedua, hiduplah menjadi pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Itu masih ada di ayat 1 saudara. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Itu ada di ayat yang kedua. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, membekali saudara hari ini kembali menjadi pribadi-pribadi yang mengalami janji firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Jalani hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami janji firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa Engkau menjamin hidup kami, bahwa Engkau akan memberikan kebahagiaan. Engkau menjamin bahwa hidup kami bahagia. Engkau menjamin hidup kami diberkati. Engkau menjamin bahkan anak cucu kami juga diberkati. Engkau menjamin harta kekayaan. Dan Engkau menjamin kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk hidup. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka rindu dan suka haus akan firman Tuhan. Dan mereka hidup dalam kebenaran, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sebentar lagi Bapa yang baik, hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam profesi mereka, segala aktivitas mereka sehari. Sepanjang hari ini hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan.
Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.